Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Tuan Tajir Mengejar Cinta, Chapter 168. Jangan marah. Azam tersenyum ketika memandang wajah istrinya. Saat ini, tubuhnya sudah basah oleh keringat. Makasih ya sayang. Pria itu mencium kening istrinya. Iya, abang pakai sistem paksa. Erika mencubit pinggang suaminya. Ia merasa begitu sangat kelelahan saat ini. Azam tertawa mendengar ucapan istrinya. Gimana nggak dipaksa sih dek? Bisa sampai pagi abang berusaha nantinya. Azam mengulum senyumnya. Sebenarnya abang nggak mau paksa dek. Cuma kalau enggak dipaksa abang kasihan lihat adek. Azam beralasan. Kenapa kasihan? Erika bertanya dengan sangat polosnya. Adek makin lama sakitnya. Jadi mau nggak mau wajib dipaksa biar misi kita sukses. Azam tersenyum dan mencium kening istrinya. Gimana nggak sulit besar gitu? Erika memajukan bibirnya. Yang seperti ini selalu menjadi idaman para wanita. Azam berucap dengan penuh kebanggaan. Masa sih? Ucap Erika. Ini karena perdana dek. Nanti kalau udah sering nggak bakalan takut lagi, malah minta dan minta terus. Erika hanya diam saat mendengar ucapan suaminya tersebut. Abang nggak nyangka. Ternyata pendekar nangis juga ya kalau lagi belah duren. Azam menarik hidung istrinya. Abang gak punya perasaan. Kalau nggak sakit beneran mana mungkin Ika nangis. Walaupun Ika pendekar tapi Ika juga manusia biasa yang bisa merasakan sakit. Ika punya ilmu bela diri, tapi bukan ilmu tahan diri, elaknya. Erika begitu sangat malu ketika dirinya menangis saat suaminya memaksa untuk menerobos gawang pertahanannya. Ingin rasanya ia berteriak ketika dirinya merasa sangat sakit. Namun, ucapan suaminya yang mengatakan, sedikit lagi, sebentar lagi, tahan sayang, yang membuat dirinya menahan rasa sakit itu walaupun air matanya terus menetes. Azam tersenyum saat mendengar ucapan istrinya. Kenangan hari ini tidak akan pernah dilupakannya, hingga nanti dirinya tua, bahkan sampai memiliki cucu sekalipun. Abang, Ika mau ke kamar mandi, pinta Erika. Bentar lagi ya sayang, gak boleh terlalu cepat dibersihkan, biar anak kita cepat jadi. Azam memeluk erat tubuh istrinya. Erika menganggukkan kepalanya dan memeluk suaminya. Walaupun dirinya tidak memiliki rencana untuk mempercepat kehamilannya, namun Erika tidak masalah bila dirinya cepat hamil. Sakit kali ya tadi? Tanya Azam. Erika menatap kesal suaminya. Bila tidak karena terlalu sakit, dirinya tidak akan mungkin menangis. Namun suaminya kembali menanyakan hal ini yang membuat dirinya semakin malu. Iya, tadi Ika sudah bilang, jawabnya. Abang juga sakit dek. Azam memandang lengannya. Erika tersenyum ketika mendengar ucapan suaminya. Ada rasa bersalah saat ia menggigit lengan suaminya. Kata teman abang, malam pertama itu biasanya istri suka mencakar. Jadi abang selamatkan kuku, biar jangan kena cakar. Tapi nyatanya malah kena gigit, ucapnya memandang lengannya. Ika nggak sengaja, itu spontan. Sesal Erika yang memandang lengan suaminya dan meniupnya. Nggak apa sayang, ini tato yang harus diabadikan. Azam tersenyum menatap lengannya. Erika tersenyum saat mendengar ucapan suaminya. Ayo kamar mandi, ajak Azam. Iya, Erika kemudian duduk dan menahan rasa sakit. Azam beranjak dari atas tempat tidur, kemudian menggendong istrinya. Pria itu tahu bahwa istrinya begitu sangat kesakitan. Namun, istrinya begitu sangat gengsi untuk mengatakannya. Abang bertanggung jawab nih dek, ucapnya. Bertanggung jawab apanya? Tanya Erika yang melingkarkan tangannya di leher suaminya. Sudah buat adek sakit, karena itu abang gendong, ucapnya.
Erika tertawa saat mendengar ucapan suaminya. Ada rasa bangga ketika dirinya bisa memberikan kehormatannya untuk pria yang tepat, pria yang sudah menjadi pasangan halal untuknya. Ika masih bisa jalan kok, ucapnya. Gak usah sayang, biar cepat jadi. Darlene begitu bingung ketika melihat sikap suaminya terhadapnya. Setelah kembali dari pesta Erika, sikap suaminya tampak begitu sangat jauh berbeda. Abang kenapa? Tanya Darlene. Enggak ada, jawab Ervan. Kok rasanya beda? Darlene memandang suaminya dan mengerutkan keningnya. Beda apanya? Tanya Ervan. Enggak kayak biasanya, Darlene memeluk suaminya dari belakang. Rasanya biasa aja, jawab Ervan yang berbicara tanpa mau memandang wajah istrinya. Sejak pulang dari pesta Erika, abang kelihatannya lain, sepertinya marah sama Darlene. Apa Darlene ada salah? Darlene bertanya dengan memeluk punggung suaminya. Ia bertanyakan dirinya tidak menyadari apa kesalahan yang telah dilakukannya. Selama ini, sikap suaminya tidak pernah seperti ini. Ervan diam saat mendengar ucapan istrinya. Jadi, adik dulu dekatnya sama Dokter Tian. Ervan beranikan dirinya untuk berbicara dengan istrinya. Rasa seperti ini begitu sangat membuat dirinya tidak nyaman. Darlene menganggukkan kepalanya. Cuma sekedar dekat. Dia dulu pengen serius sama Darlene. Darlene sudah cerita sama abang tentang itu. Darlene menjelaskan tanpa merasa bersalah. Ervan diam ketika mendengar ucapan istrinya. Meskipun pria itu tahu bahwa tidak ada lagi perasaan istrinya terhadap pria di masa lalunya, namun tetap saja dirinya merasa tidak enak seperti ini. Darlene sudah mengerti apa permasalahan yang membuat suaminya marah tidak jelas. Ia tersenyum di belakang punggung suaminya. Darlene merubah posisinya. Ia memegang kedua pipi suaminya dan menatap mata suaminya. Bila di atas dunia ini ada suami yang sempurna seperti abang, kenapa harus memikirkan pria yang lain? Darlene berbicara dengan tersenyum. Ervan diam ketika mendengar ucapan istrinya. Apa yang dikatakan oleh istrinya mampu menyejukkan tubuhnya yang terasa panas. Tatapan mata istrinya mampu menyejukkan hatinya. Darlene tersenyum dan mencium bibir suaminya. Darlene bersyukur karena Darlene diberi suami seperti abang. Darlene diberi mertua yang begitu sangat menyayangi Darlene. Bahkan sayang-sayangnya mereka terkesan posesif. Terkadang sikap mama dan sikap papa melebihi sikap Umi dan Abi. Jadi sekarang kehidupan Darlene sudah sangat bahagia. Setelah menikah sama abang, Darlene sudah tidak pernah lagi memikirkan tentang Brother Tian. Abang begitu sangat berarti untuk Darlene. Darlene tersenyum dan mencium bibir suaminya berulang-ulang kali. Ervan tersenyum ketika mendengar ucapan istrinya. Apa yang telah diucapkan oleh istrinya membuat dirinya berbunga-bunga. Ervan tersenyum dan balas kecupan bibir istrinya. Suasana hati sudah kembali seperti semula. Pria itu semakin tidak mampu menahan rasa gejolak yang kini semakin bergelora. Tanggung jawab salahnya, ucapnya. Darlene salah apa? Darlene tidak mengerti apa yang diminta oleh suaminya, apalagi dirinya tidak melakukan kesalahan apa-apa. Sudah buat abang marah, ucapnya. Darlene diam dengan mata terbuka lebar saat suaminya membuka daster yang dipakainya. Abang, nanti saya ABC bangun, ucapnya memandang ke atas tempat tidur. Mainnya jangan ribut, ucap Ervan yang tersenyum dan mencium leher istrinya yang putih. Darlene menganggukkan kepalanya, meskipun dirinya sangat tidak tenang dengan ekor mata selalu memandang ke atas tempat tidur. Namun, ia tetap mengikuti kemauan suaminya. Darlene berharap suaminya tidak marah lagi setelah ini. Abang, Darlene memanggil nama suaminya dengan nafas naik turun ketika suaminya mengangkat tubuhnya. Sudah lama gak main di jam-jam segini. Ervan tersenyum dan mencium bibir istrinya. Pria itu mendaratkan tubuh istrinya di atas sofa yang berukuran besar di dalam kamarnya tanpa melepaskan bibir istrinya. Ia juga membuka pakaiannya sendiri. Darlene semakin larut dalam permainan yang diciptakan oleh suaminya.
Ia memejamkan matanya ketika suaminya mencium bagian leher dan daun telinganya yang membuat dirinya begitu sangat tidak tahan. Kecupan demi kecupan semakin berpindah tempat. Ia semakin menekan kepala suaminya ketika suaminya bermain semakin ke bawah. Ervan menghentikan apa dilakukannya dengan memejamkan matanya. Terlihat, pria itu begitu sangat tidak ingin menghentikan apa sedang dilakukannya saat ini. Namun, suara tangis bayinya yang berada atas tempat tidur membuat dirinya harus mengalah.